harusnya Selasa malam depan. Tapi karena berhubung Selasa depan adalah long weekend, mungkin ada banyak kegiatan lain, jadi kita majukan karena Bible study kita di tahun ini akan eh, berlangsung selama 1 kali dalam 2 minggu. Jadi untuk 2 minggu ke depan. Dan malam ini saya rindu berbagi karena masih temanya tahun baru bulan Januari di awal. Yang seperti yang Selasa kemarin kita sudah mempelajari dari saudara Raymond tentang ada yang baru dan malam ini tentang fokus kembali. Berbicara tentang tahun baru, selalu ada harapan baru, begitu ya. Namanya tahun baru. Pasti kita semua selalu punya yang namanya harapan baru. Karena namanya tahun baru, kita berharap ada sesuatu yang lebih baik di tahun yang baru dibandingkan dengan tahun kemarin. Dan bagi sebagian orang, itu bisa terjadi. Mungkin tahun baru kita dapat promosi, mungkin tahun baru kita dapat pekerjaan baru yang lebih baik, mungkin tahun baru kita dapat kabar-kabar baik lainnya lah, gitu. Tetapi nggak semuanya begitu. Kalau saudara-saudara lihat, tahun baru ini setidaknya ada, yang saya tahu ya, ada dua bencana yang cukup menyita perhatian dunia. Yang pertama, kalau kita tahu tentang eh, peristiwa apa namanya, kecelakaan pesawat Jeju Air, mungkin pada tahu beritanya karena cukup ini kan ya. Kalau nggak salah 175 penumpang, lalu 4 kru dari 6 kru, jadi dari total 181, semua orang dalam pesawat itu 179 meninggal semua kan, jadi hanya sisa dua. Bahkan kalau saya nggak salah, saya nggak cuma dengar dari orang di komentar-komentarnya, yang dua itu malah disuruh udah bunuh diri aja sekalian karena mereka kayak, katanya ya, saya hanya hanya dengar dari orang, saya nggak baca artikel apapun, saya cuma dengar, oh oh ya masa begitu, katanya mereka ya cari tempat paling aman yang resikonya lebih ini, jadi di paling belakang, dan mereka berdua yang selamat, laki-laki dan perempuan, kru dari pesawat ini. Tapi itu awal tahun baru, sesuatu yang nggak tidak diduga-duga, karena mereka berharap bisa dapat sebuah hal yang baru, mungkin liburan baru dan sebagainya. Tapi justru malah berujung kepada hal yang mengenaskan. Dan berita awal tahun baru yang kedua, yang tidak sesuai ekspektasi kita sebagai tahun baru, harapan baru, kita dengar kebakaran di California, khususnya di daerah sekitar kota Los Angeles. Kita lihat cukup menyita perhatian dunia, dan karena ya secara, walaupun kita juga tahu ya, kalau perang di Timur Tengah juga terus-terus ada kan, kalau komentar netizen Indonesia yang mayoritas adalah saudara sepupu Muslim, mereka, oh nggak masalah itu dengan di sana. Di Timur Tengah udah lebih lebih parah kok dan sebagainya gitu. Tetapi kenapa menyita perhatian dunia? Karena pertama, satu, Amerika, sebuah negara spesial. Yang kedua, em, tempatnya bukan tempat yang biasa. Men- Kebakaran itu sebenarnya daerah California itu, kalau saudara tahu, itu memang langganan kebakaran setiap tahun. Karena kalau saudara pernah ke sana, memang di situ bukan Amerika yang bayangan orang-orang Indonesia yang, oh tempatnya dingin-dingin. Itu nggak bagian begitu. Bahkan kalau yang California Selatan itu, saudara nggak akan temukan salju di situ walaupun di winter season. Karena memang tempatnya panas. Dan saudara yang di Jakarta, saudara di kota-kota besar pinggir pantai, nggak lebih panas daripada kota di California Selatan seperti Los Angeles, San Diego, dan sebagainya. Memang panas dan tidak lembab, kering. Humidity-nya, kelembapannya itu rendah sekali begitu. Jadi memang gampang sekali untuk, misalnya, hutan-hutan mereka kena mataharinya begitu nyengat, bahkan bisa sampai 50 derajat Celcius. Dan kalau ada beling-beling kaca, bisa, atau kaca lah, bisa akhirnya mantul dan membakar daun-daunan dan akhirnya jadi sebuah kebakaran. Jadi itu sebenarnya sering, tapi seringnya terjadi ya di hutan yang mana tidak ada penduduk di situ. Jadi kebakaran hutan, karena kebakaran sekarang ini nggak yang lebih besar kok. Kalau saudara lihat statistiknya, saya coba iseng-iseng lihat statistik Departemen apa namanya, kebakaran California, ini nggak yang besar sekali. Tapi kenapa begitu masif? Karena ini masuk di penduduk, api ini membakar ke wilayah penduduk yang cukup elit, bisa dibilang begitu. Sehingga
jadi sebuah berita yang besar. Dan bahkan nanti kita sedikit singgung, ada yang menyambung-nyambungkan dengan peristiwa beberapa hari sebelumnya. Kalau ada yang tahu tentang ada kayak nominasi award begitu, terus hostnya dalam tanda kutip seperti meledek Tuhan, dan semua orang di artis-artis yang ada di situ tertawa karena sedang seperti meledek atau mengolok-olok Tuhan, dan akhirnya kebakaran lah yang terjadi di sana. Tapi anyways, terlepas dari situ yang saya mau sampaikan bahwa eh, tahun baru, sebuah harapan baru, tetapi bahkan sebelum 1 bulan Januari ini berakhir, tidak sesuai ekspektasi banyak orang, banyak yang kehilangan nyawa, banyak yang kehilangan rumah, banyak yang kehilangan harta bendanya, dan lain-lainnya, tidak sesuai ekspektasi. Nah, puji Tuhan, yang sesuai ekspektasi yang di Timur Tengah, kalau saudara ikuti berita, em, perang di jalur Gaza antara Israel dan Hamas. Dan setelah hampir 15 bulan dari, kalau nggak salah, Oktober 2023 mereka perang terus. Jadi bayangkan 15 bulan rudal apa di atas begitu kan, seliburan gitu. Dan banyak sekali yang meninggal, eh, menjadi korban. Dan beberapa hari yang lalu mereka gencatan senjata. Jadi ini benar-benar tahun baru, merasakan enak lah ya. Setidaknya ada gencatan senjata sehingga tembakan-tembakan dan sebagainya itu berhenti, tidak mereka dengar untuk beberapa waktu. Setelahnya kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, tapi artinya yang saya mau sampaikan bahwa ketika kita memasuki tahun yang baru, karena ini masih tema dalam tahun baru, saya mau mengajak kita untuk kembali fokus, refocus, memfokuskan kembali kehidupan kita. Apa sih tujuan kita dalam 1 tahun ini? Apa yang menjadi goal kita dalam 1 tahun ini? Apakah kita mau eh, punya sesuatu yang lebih daripada yang kemarin? Apakah hanya sekedar itu? Atau apa? Kita perlu memikirkan, memfokuskan kembali. Ibarat sebuah kamera, saudara. Kamera ketika kita mau memfoto sesuatu, kita perlu yang tadinya blur tidak kelihatan, kita perlu fokuskan itu kembali. Nah, hal yang sama, awal tahun kita perlu untuk memfokuskan kembali makna, arti, tujuan dari hidup kita. Dari mana kita dan mau kemana kita, itu perlu menjadi hal yang jelas supaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan, kita tahu mau kembali kemana. Bencana-bencana dan peristiwa-peristiwa yang terjadi, walaupun kita tidak mengalami ya, tapi kalau saudara mau mendalami ataupun saudara mau berempati dan simpati kepada mereka, seharusnya membawa pikiran kita sebagai umat Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, harusnya hal-hal tersebut membawa pikiran kita fokus kembali kepada satu tujuan akhir, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi tidak ada goal lain, tidak ada objektif lain, tidak ada tujuan lain selain kita memfokuskan kembali kehidupan kita kepada menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya kira, saya nggak tahu apakah kita setuju atau enggak dengan itu. Saudara bisa jawab dalam hati saudara. Apapun yang saudara lakukan, bukan itu persoalannya. Saudara, saudara boleh melakukan segala apapun hal di dunia ini. Tetapi saudara punya fokus bahwa biarlah semua yang saya lakukan itu menolong saya untuk mempersiapkan hidup saya, keluarga saya, menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman, itu hanya satu. Orang bilang, apakah eh, kebakaran di Los Angeles menjadi tanda penggenapan nubuatan? Enggak. Tapi kalau saudara kumpul-kumpulkan dari, kalau saudara lihat, saya nggak siapin materi secara PowerPoint, tapi kalau saudara pergi ke websitenya, saudara lihat bagaimana kebakaran itu terjadi dari yang tahun 90-an, selangnya hanya 10 tahun, masuk ke tahun 2000 selangnya 5 tahun, masuk ke tahun 2010 selangnya 3 tahun, masuk ke tahun ini selangnya setiap tahun. Saudara harusnya bisa membaca itu sebagai sebuah tanda, karena Alkitab katakan dalam Matius 24 dan juga di kitab Lukas, kalau kamu lihat semuanya ini, kamu tahu bahwa waktunya sudah dekat.
Karena kedatangan Yesus diibaratkan seperti seorang yang seorang yang mau melahirkan. Ibu itu akan kontraksi mungkin dari yang 1 jam setiap mungkin ada namanya false contraction, ada namanya kontraksi palsu. Jam ini dia kontraksi, nanti 3 jam lagi, besok bisa habis itu nggak ada. Nah itu masih yang palsu. Tapi kalau dia sudah mulai teratur, setiap 3 jam, setiap 2 jam, setiap 1 jam, setiap 45 menit, setiap 30 menit, itu datang terus, nah itu nggak usah bercanda lagi dan nggak usah main-main. Langsung bawa ke rumah sakit terdekat. Karena itu tidak akan menipu. Betul ya, ibu-ibu yang ada di sini mungkin. Tanda itu nggak akan menipu. Dia nggak akan ngeprank saudara, udah sampai 30 menit, 15 menit datang terus, tiba-tiba hilang. Nggak pernah ada kasusnya kejadian seperti itu. Itu makanya kalau ditanya apakah kebakaran Los Angeles yang sekarang ini terjadi tanda akhir zaman karena mereka mengolok-olok Tuhan dan sebagainya, jawabannya tidak. Tetapi kalau saudara kumpulkan semua kebakaran itu bukan hanya yang terjadi sekarang dan saudara lihat statistiknya, oke, saudara lihat bahwa bagaimana itu baik secara frekuensi lebih dekat intervalnya jaraknya dan secara intensitas lebih parah. Karena seperti tadi saya sampaikan, kebakaran itu sebenarnya biasa di wilayah itu. Tapi selama ini di hutan, ataupun kalau kena desa, desa, desa. Kalau mau 50.000 hektar kena di hutan, ya nggak ada masalah, karena nggak ada nyawa, atau misalnya apa, mungkin binatang-binatang keluar, kabur. Tapi kalau jangan ke 50.000 hektar, sekarang kalau saya nggak salah, saya lihat itu sudah sampai 40.000 hektar yang terbakar. Tapi kalau 40.000 hektar yang terbakar di kota, saudara bisa bayangkan kerugian secara materialnya berapa. 1 hektarnya di hutan dengan 1 hektarnya di kota. Saudara bayangkan ya 1 hektarnya di Gunung Salak di Bogor sana kebakar dengan 1 hektarnya di Jalan Sudirman itu, ya beda saudara nilainya. Dan itu kenapa dalam statistik mereka kebakaran ini dimasukkan dalam kategori yang tinggi. Dari sejarah mereka masuk nomor 2 dan 3. 3 atau 4 saya nggak salah, kalau saya nggak salah. Walaupun secara luas wilayah tidak terlalu besar seperti yang lalu, yang kemarin-kemarin. Lalu secara apa lagi dan sebagainya, saya nggak bisa uraikan dengan detail. Saudara bisa lihat sendiri websitenya. Tetapi karena tempatnya, kerugian yang dialami, fatality-nya, jumlah kematiannya, itu menjadi hal yang destruktif, yang paling paling menghancurkan di antara sejarah kebakaran mereka. Nah, itu sebabnya apapun yang terjadi di dalam peristiwa-peristiwa ini, seharusnya, ini yang saya mau sampaikan, seharusnya hal itu membuat kita fokus kembali. Kalau saudara sudah punya resolusi yang lain-lain dan nggak ada kedatangan Yesus di situ, nah, perlu direvisi lagi, saudara. Kita harus kembali fokus bahwa 1 tahun ini saya hendak mempersiapkan fokus kita, diri dan keluarga saya untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau ada yang lain, biarlah itu di belakang. Saudara mau mengembangkan bisnis saudara, nggak ada masalah. Saudara mau mengembangkan kesehatan saudara, luar biasa. Saudara mau lakukan hal-hal lain, nggak ada masalah untuk itu semua. Tapi jangan lupakan bahwa fokus utama kita adalah mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Sampai di sini, saya mau sampaikan yang kedua, poin yang kedua dari pembelajaran kita di malam hari ini. Itu yang pertama, jangan lupakan fokus kembali tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Pelajaran tentang ini saya rasa di rekaman di YouTube Beautiful Hope sudah cukup banyak tentang kedatangan Yesus kedua kali. Saya tidak akan bahas tentang itu, tapi saya hanya mau mengajak pikiran kita, ini sudah terjadi baru loh. Ini tanggal berapa ini? Mungkin 21 ya. Baru 21 hari tahun yang baru berjalan sudah ada peristiwa-peristiwa besar seperti itu. Nah, yang kedua adalah yang saya mau sampaikan, dalam tahun baru, kita berekspektasi, kita punya harapan untuk hal-hal yang baik yang akan menimpa kita. Terlebih di tahun baru ini, setelah tahun baru Masehi, minggu depan tahun baru eh, Tiong Tiongkok, tahun baru Chinese, Xinjia. Berharap
apa gongsi facai, berharap prosper, makmur dan apa ya, kayak kalau kalau nggak salah filosofinya saya lupa. Berharap makmur dan sebagainya. Itu harapan. Tetapi sebagai orang yang mempercayai firman Tuhan Alkitab, kita sadar bahwa dunia ini nggak akan lebih baik. Setuju ya? Nah, itu sebabnya saudara juga harus mempersiapkan diri untuk hal-hal yang terburuk. Persiapannya apa? Bukan persiapan, eh, saya tidak berbicara tentang persiapan fisik seperti rumah, tanah, saldo, dan sebagainya. Tapi saya berbicara tentang persiapan pikiran, persiapan mental, persiapan hati. Apabila ada hal-hal di tahun baru ini yang tidak sesuai ekspektasi kita, harapan kita, dan itu terjadi. Ya seperti keluarga Jeju Air yang berduka dengan kerabat mereka yang meninggal, wah, mereka tuh harus punya mempersiapkan betul-betul diri, termasuk orang di LA yang mengalami kebakaran, mereka juga harus mempersiapkan diri juga untuk itu, gitu. Nah, untuk itu saya ingin membawa pemikiran kita kepada sebuah hal di dalam 2 Korintus 7 ayatnya yang ke-10. Dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. Kalau ada Alkitabnya, saudara boleh tolong buka. Kalau enggak, nanti boleh didengar baik-baik ya. Oke, sudah. Sekarang kita sedang mau mempersiapkan diri untuk hal yang terburuk. Nah, kan gitu ibaratnya. Walaupun kita berharap berdoa untuk yang baik, kan begitu. Tapi kan namanya dunia berdosa. Bisa saja hal yang buruk terjadi. Bisa saja permasalahan, persoalan, duka cita terjadi. Dan segala hal yang buruk lah bahasanya. Nah, kalau ini terjadi, bagaimana respon kita supaya kita bisa tetap fokus kembali kepada mempersiapkan diri tadi untuk kedatangan Yesus? Ayat 10 dari 2 Korintus 7 katakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Sampai situ dulu. Jadi Alkitab bercerita tentang suatu jenis duka cita, yang mana duka cita ini sesuai menurut kehendak Allah bisa menghasilkan pertobatan kita, dan pertobatan itu membawa kita kepada keselamatan. Nah, itu yang pertama. Lalu saya lanjutkan kalimatnya. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi Alkitab juga bercerita ada satu jenis duka cita lain, yang duka cita ini dari dunia dan menghasilkan kematian. Oke, sampai sini kita paham ada 2 jenis duka cita. Saudara bisa mengalami hal yang buruk apapun itu persoalannya, baik itu kematian, penyakit, kehilangan harta, eh, putus hubungan sosial atau hubungan lain sebagainya, bisa saja terjadi. Tetapi dan semua masalah itu pasti menghasilkan yang namanya kita sebut aja duka cita, sesuai konteks ayat ini duka cita. Tapi dalam Alkitab ada 2 jenis duka cita ternyata. Yang pertama, duka cita itu diizinkan oleh Tuhan dan menurut kehendak Tuhan bisa menghasilkan pertobatan kita. Dan pertobatan itu membawa kita kepada keselamatan. Wah, jadi ada namanya blessing in disguise, kayak gitu ya. Ada berkat di balik masalah. Itulah duka cita yang tadi. Karena duka cita itu, let's say contoh, saya nggak tahu ya contoh. Yang kebakaran rumahnya mungkin hilang atau apa. Terus dia duka cita pasti kan gitu. Tetapi dari situ dia dapat pelajaran yang luar biasa dari Tuhan. Dapat pelajaran pertobatan. Saya em, ya, terinspirasi sama seorang artis Hollywood juga. Namanya itu saya coba sambil search ya. Eh, Kalau nggak salah Robin Williams. Robin Williams bilang begini, saudara. Saya sambil search supaya saya nggak salah kalimatnya. Nah, dia bilang begini. Saya nggak tahu apa.
Izinkan saya berbagi layar lah, karena saya sambil buka Google. Nah, ini artis Hollywood. Sepanjang yang saya tahu ya, wajahnya saya kayak suka lihat di film, tapi saya juga nggak tahu dia film apa. Tapi saya mau sampaikan apa namanya, eh, saya nggak tahu dia ini apakah seorang Kristen yang taat, maksudnya seorang Kristen yang benar-benar taat, suka baca Alkitab, suka berdoa, atau memang hanya sekedar Kristen KTP, saya nggak tahu. Tapi dia bilang seperti ini, a hungry stomach, perut yang lapar, dompet yang kosong, dan hati yang patah atau hati yang hancur dapat mengajarkan kamu pelajaran-pelajaran terbaik dari kehidupan. Ini katanya, gitu. Oke. Jadi dia bilang perut yang lapar, dompet kosong, hati yang patah dapat mengajarkan pelajaran-pelajaran terbaik dari kehidupan. Itu katanya. Oke. Dan saya coba berpikir, wih, betul sekali nih. Saya nggak tahu dengan perempuan. Tapi kalau saya laki-laki, kalau udah perut lapar, itu mengajarkan kesabaran tingkat tinggi. Jadi mungkin para istri pernah merasakan atau sering merasakan ya, suami udah capek atau apa, pulang-pulang lapar gitu, nggak ada apa, terus ada terjadi apa, dan wah langsung tuh marahnya sampai ke sini gitu kan, gitu. Dan itu mengajarkan pelajaran yang the best lessons of life, tentang kesabaran itu adalah di saat lapar kalau mau diuji orang. Makanya Yesus 40 hari 40 malam nggak makan itu betul-betul apa ya bahasanya ya, di luar dari imajinasi lah. Tapi dia masih bisa tetap kan dicobainya setelah 40 hari kan gitu. Setelah kondisi di paling lapar kondisinya ya di situlah dia dites gitu loh. Gitu. Dan yang kedua dia bilang kan dompet yang kosong. Nah, ini mengajarkan orang untuk langsung direct to the boss gitu. Langsung kepada Tuhan gitu. Ya kalau di sini habis dia masih punya rekening satu lagi, dia nggak akan ketar-ketir sampai seseorang nggak akan ketar-ketir bagaimana tuh. Kecuali semua habis. Dia bingung kan. Nah, dia langsung pergilah ke Tuhan nanti. Gitu. Dan juga hati yang patah. Hati yang patah ini lebih parah lagi daripada dompet kosong dan juga perut lapar. Karena hati patah itu kondisi di mana misalnya siapapun termasuk orang terdekat pasangan pun enggak bisa menghibur dia, enggak bisa nolong dia, enggak bisa memberikan sesuatu. Di situ dia belajar untuk hanya satu-satunya penyerahan itu kepada Tuhan aja. Hanya kayaknya Tuhan aja yang mengerti saya. Tidak pasangan sekalipun, tidak anak, tidak orang tua, tidak siapapun. Jadi kalimat itu buat saya sangat sangat aplikatif dan saya ingat terus itu. Nggak tahu saya dapat dari mana, cuma saya keingat aja. Saya search, oh begini, oh dia bilang gitu. Tetapi itulah yang saya mau maksudkan bahwa kembali kepada konteks tadi 2 Korintus 7 ayat yang ke-10, ada banyak duka cita yang akan saya dan saudara alami. Tapi duka cita itu kalau kita bawa dalam doa kepada Tuhan, duka cita itu bisa bermanfaat. Jadi jangan udah sedih, nggak ada manfaatnya lagi gitu loh. Dan ngalami masalah nggak ada manfaatnya lagi. Biarlah kalaupun kita ngalami suatu duka cita, ini bukan hanya bicara kematian ya. Kalaupun kita mengalami suatu permasalahan, biarlah itu dipakai menjadi sebuah sarana untuk pertobatan kita. Yang pertobatan itu menghasilkan membawa keselamatan. Jangan sampai duka cita itu hanya sejenis duka cita dunia. Oh, sudah gagal bisnisnya bangkrut. Oh, sudah nggak bisa direkonsiliasi lagi nih, diperdamaikan lagi nih permasalahan hubungan eh, keluarga ini. Dan udah berduka cita menghasilkan kematian. Maksudnya bukan orangnya mati langsung fisik, tetapi memang maksudnya dia akan lost binasa. Karena dia tidak datang kepada Tuhan, dia tidak punya, tidak menjadikan itu sebuah pertobatan untuk keselamatan. Jadi, saudara boleh ingat bahwa pelajaran malam ini yang tidak panjang dan sederhana saja, yang saya mau sampaikan mengenai tahun yang baru, kita semua berekspektasi, berharap sesuatu yang baru, yang lebih baik akan kita dapatkan. Nggak ada masalah untuk itu. Dan kita puji Tuhan kalau itu terjadi dalam kehidupan kita. Namun, yang saya mau sampaikan, melihat kepada kejadian di awal-awal tahun ini,
peristiwa-peristiwa kecelakaan, kebakaran, bencana dan sebagainya, perang dan sebagainya. Ada banyak orang yang harapannya itu langsung pupus. Belum 1 bulan habis itu udah langsung pupus. Dan mereka dirundung oleh yang namanya duka cita. Nah, kalaupun kita belum mengalami itu, masih ada 11 bulan lagi untuk setan mencobai kita supaya kita dapat kena minimal salah satunya lah. Supaya kita dirundung juga duka cita itu. Namun pelajaran malam ini mengajarkan untuk kita fokus kembali. Kalaupun duka cita itu datang, duka cita itu bisa dirubah loh. Menurut 2 Korintus 7 ayat 10, ada duka cita yang diizinkan Tuhan supaya itu membawa kita menghasilkan pertobatan kita. Ada sesuatu perubahan di dalam diri yang Tuhan ingin kita miliki, Tuhan izinkan itu terjadi sehingga kita eling, istilahnya kita nyadar, kita mengingat kembali itu, lalu kita hasilkan pertobatan lewat Roh Kudus, dan pertobatan itu menuntun kepada keselamatan. Itu yang Tuhan kehendaki. Kalaupun di tahun ini sampai nanti Desember, kita akan mengalami banyak masalah, eh, duka cita dan sebagainya. Karena saya nggak mau bicara banyak tentang, memang bukan ini topiknya, tetapi saya tidak sedang meng-underestimate tentang berkat-berkat Tuhan kepada anak-anaknya, bukan. Tetapi Yesus juga katakan bahwa barang siapa yang mau mengikut aku, guru kita ini, Tuhan kita ini juga Tuhan yang menderita, bukan Tuhan yang jenis yang happy happy terus kan begitu kan kalau saudara baca kitab Injil kan gitu. Jadi kita harus sadari bahwa Tuhan menjanjikan betul, tetapi janji berkat damai, janji berkat kecukupan penuh, berlimpah dan sebagainya itu terjadi di tengah badai, saudara. Jadi berkat itu bukan berkat yang tanpa ada badai, tapi berkat penjagaan, berkat-berkat itu terjadi, diberikan oleh Tuhan di dalam tengah badai. Jadi kita berdoa bukan untuk minta badainya reda, kita berdoa untuk minta kekuatan supaya kita bisa melewati badai ini. Kenapa? Karena itu tadi, Tuhan sengaja, Tuhan berkehendak, menurut kehendak Allah, badai-badai itu, duka cita itu akan punya manfaat yang baik untuk menghasilkan pertobatan kita. Dan pertobatan itu akan membawa kita kepada keselamatan. Jadi biarlah pelajaran ini boleh eh, jadi perenungan kita di malam hari ini untuk menyongsong tahun apa, bulan-bulan, hari-hari, minggu-minggu berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.